Selamat pagi Indonesia, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, pagi ini kita kembali berkumpul di ruang bincang daring Mitra Netra dalam suasana yang menyenangkan, insya Allah. Dan pastinya kita akan membahas topik yang penting, yang diharapkan bermanfaat untuk sahabat bincang daring yang hadir pada pagi hari ini. Bagi yang baru pertama kali mengikuti acara bincang daring Mitra Netra, saya ingin sedikit memperkenalkan Mitra Netra. Mitra Netra adalah lembaga swasta nirlaba yang memfokuskan diri pada pengembangan dan penyediaan layanan pendukung pendidikan untuk tunanetra di Indonesia. Jadi ada banyak kegiatan layanan yang disediakan di Mitra Netra, diantaranya layanan perpustakaan yang menyediakan buku-buku yang bisa dibaca secara mandiri oleh tunanetra, layanan pendampingan belajar, layanan yang mau belajar komputer, yang mau belajar programming, tunanetra yang berminat belajar programming, yang membutuhkan pendampingan sebelum memasuki perguruan tinggi, ada pelatihan untuk persiapan bekerja, ada layanan konseling untuk mereka yang baru menjadi tunanetra atau untuk ayah bunda yang baru memiliki ananda-ananda yang menyandang tunanetra, dan masih banyak lagi. Untuk mengetahui informasi lebih lanjut, bisa mengunjungi website Mitra Netra, www.mitranetra.or.id. Ada juga media sosial Mitra Netra yang menyediakan info-info seputar tunanetra secara casual dan menarik. Ada juga hadiah-hadiah di sana, ada mini quiz, silahkan kalau mengikuti follow media sosial Mitra Netra baik di Facebook maupun Instagram. Kalau pas ada mini quiz dan beruntung, nah itu bisa ada hadiah menarik ya untuk teman-teman semua. Baik, pagi hari ini kita mengangkat tema yang sangat penting menurut Mitra Netra. Karena Bapak Ibu, sahabat-sahabat bincang daring, teman-teman semua, Mitra Netra ingin mengingatkan bahwa pada tahun 2045 mendatang, Indonesia, negara kita ini akan mendapatkan anugerah yang luar biasa, yaitu berupa bonus demografi. Apa itu bonus demografi? Bonus demografi adalah melimpahnya jumlah penduduk usia produktif. Usia produktif itu kurang lebih antara 20-an sampai, kalau sekarang sampai 60-an. Atau kalau kita mau ambil di fase yang lebih awal, 20-an sampai 40-an. Pada tahun 2045 jumlah penduduk usia produktif tersebut melimpah. Namun demikian, tentu saja Indonesia tidak sekedar membutuhkan penduduk usia produktif, tapi Indonesia untuk mengakselerasi pembangunan negara kita ini membutuhkan penduduk usia produktif yang berkualitas. Nah, untuk melahirkan generasi yang berkualitas, tentu butuh peran banyak pihak, dan Mitra Netra adalah salah satu yang mengambil peran tersebut, seperti yang tadi sudah saya sampaikan. Nah, peran yang sangat mendasar untuk membangun, membentuk, melahirkan generasi usia produktif yang berkualitas, tentu saja adalah orang tua. Karena orang tua adalah guru pertama bagi anak-anak mereka. Keluarga adalah sekolah atau madrasah pertama bagi anak-anak kita semua. Oleh karena itu sangat penting orang tua bisa memiliki kualitas yang baik agar bisa melahirkan generasi produktif yang berkualitas pula. Nah, namun ada persoalan-persoalan yang ternyata banyak dihadapi oleh orang tua. Persoalan ini bisa diakibatkan atau merupakan dampak dari pengalaman-pengalaman yang kurang menyenangkan di masa lalu, atau
emosi-emosi negatif yang masih tersimpan sebagai dampak dari pengalaman tidak menyenangkan tersebut, atau harapan-harapan masa lalu, masa kecil, masa remaja yang tidak tersampaikan sehingga kemudian orang tua ingin memaksakan pemenuhan harapan itu pada anaknya yang tidak disadari bahwa ini berpotensi menimbulkan luka pada anak-anak kita sendiri. Nah, bincang daring Mitra Netra pagi hari ini mengangkat tema bagaimana pentingnya orang tua itu juga belajar untuk mengasuh diri sendiri agar bisa menjalankan tugas pengasuhan yang lebih baik. Termasuk orang tua yang memiliki anak tunanetra. Mungkin masih ada kekecewaan di sana. Mungkin masih ada pertanyaan-pertanyaan di sana. Nah, mari kita berusaha menuntaskan hal-hal tersebut agar semuanya bisa selesai, tidak ada lagi yang unfinished business, hal-hal yang tidak tuntas, yang mungkin itu bisa berdampak pada pola asuh Bapak Ibu, sahabat bincang daring, pada anak-anak kita kelak yang akan Bapak Ibu asuh jika misalnya sahabat adalah calon pasangan misalnya atau calon orang tua. Nah, bagi yang sudah menjadi orang tua, tidak ada salahnya belajar kembali. Untuk mengetahui itu semua, Mitra Netra telah menghadirkan sosok yang luar biasa, sahabat baru Mitra Netra, School of Parenting, yang menulis buku, yang telah melahirkan buku yang saat ini di Mitra Netra masih dalam urutan antri untuk diproses menjadi buku yang aksesibel untuk tunanetra, yaitu Miss Alema Sharuna. Selamat pagi, Miss Alema. Pagi, Bu Arya. Selamat pagi. Iya, apa kabar? Sehat? Alhamdulillah baik. Iya, pagi hari ini kita ingin berbagi ya, berbagi tips, berbagi metode kepada orang tua atau yang sahabat bincang daring yang akan menjadi orang tua, sedang menyiapkan diri menjadi orang tua atau sedang menyiapkan diri untuk menikah. Mudah-mudahan dengan menyimak bincang daring Mitra Netra pagi hari ini kelak nanti akan bisa menjadi orang tua yang lebih baik, menjalankan fungsi pengasuhan lebih baik, sehingga bisa melahirkan generasi penduduk usia produktif yang berkualitas, yang mampu menjawab tantangan zaman masa depan. Baik, untuk agar kita bisa segera menyimak apa saja yang akan disampaikan oleh Miss Alema, saya persilahkan Miss Alema untuk segera memulai presentasi. Nanti setelah Miss Alema menyelesaikan presentasinya, kita bisa ngobrol-ngobrol dengan Miss Alema. Mungkin ada banyak pertanyaan atau pandangan yang ingin disampaikan. Silakan, Miss Alema, time is yours. Terima kasih, Bu Arya. Selamat pagi semuanya. Suara saya kedengeran nggak? Ya, terdengar dengan jelas. Kedengeran ya, jelas ya. Oke, selamat pagi. Saya berterima kasih sekali dengan Mitra Netra karena diberikan kesempatan untuk berbagi. Jujur, apa yang saya bagikan ini adalah sesuatu yang masih juga saya kerjakan. Kalau bisa dibilang setiap hari gitu. Untuk saya mulai mengasuh kembali diri saya kembali, mengasuh jiwa kecil saya, karena tentunya apa yang saya alami dulu itu sangat berdampak pada kondisi saya saat ini. Dan itu pun yang dialami oleh banyak orang, bahwa apa yang dialami oleh mereka di saat kecil memberikan dampak saat dewasa. Dampak itu nggak harus selalu buruk, dampak itu juga bisa dampak baik gitu ya. Tapi intinya adalah ada aksi reaksi, ada sebab, ada akibat gitu. Jadi apa yang kita alami saat ini seringkali bibitnya itu karena apa yang kita terima atau tidak terima di saat kita kecil dahulu. Nah, di sini saya akan jelaskan sedikit, dan setelah itu kita akan buka tanya jawab dengan Bu Arya dan juga mungkin teman-teman di Mitra Netra ini ya. Yeah. Oke. Saya akan share screen.
Oke. Mungkin sudah terlihat ya. Ya, sudah terlihat. Oke, jadi uh, sharing saya kali ini adalah mengasuh kembali jiwa kecil kita dan bagaimana kita bisa reparent ourselves. Reparent itu maksudnya adalah parenting, tapi kita yang melakukan terhadap diri kita sendiri. Nah, sebelum kita berbicara mengenai mengasuh kembali jiwa kecil kita, mungkin kita perlu melihat dulu sebetulnya jiwa kecil itu apa sih gitu ya. Nah, jiwa kecil itu kalau saya boleh jelaskan sedikit secara singkat, intinya dia adalah bagian di dalam diri kita yang tidak pernah hilang meski kita sudah tumbuh dewasa. Jadi itu adalah bagian diri kita di saat kita kecil yang masih ada di dalam diri kita. Dari kita lahir sampai kurang lebih umur 12 tahun, perbatasan remaja. Dan jiwa kecil ini biasanya punya atribut atau sifat-sifat seperti kreatif, spontaneous, spontan gitu ya, imajinatif gitu. Bayangkan saja kayak ada anak kecil yang bermain. Kalau misalnya anak kecil bermain itu kan dia bisa berkhayal, dia bisa bernyanyi, dia bisa senang berlari-lari di alam gitu ya. Itu salah satu sifatnya. Namun ada juga sifat lain lagi, yaitu seperti anak kecil pada umumnya, ada sifat emosionalnya, ada sifat mungkin tantrumnya, dan sebagainya. Nah, jiwa kecil ini selalu ada di dalam diri kita dan tanpa kita sadari, jika kita belum menyadarinya ya, dia kadang-kadang mengambil alih setir kita. Bayangkan kita seperti menyetir mobil, tapi nyetir mobil bukan kita, tapi jiwa kecil kita. Tapi seringkali itu terjadi tanpa kita sadari. Sering nggak pernah lihat orang lain atau mungkin bahkan diri kita sendiri kadang-kadang tantrum? Tantrum kalau saat dewasa tuh mungkin nggak kayak anak kecil ya, nangis-nangis di mall mungkin enggak. Tapi Iya. tantrumnya orang dewasa tuh kan kita emosi yang begitu tinggi, kadang sampai menangis, kadang kalau berantem gitu ya sampai teriak gitu. Iya, iya, iya. Atau mungkin panik yang luar biasa. Aduh gimana nih? Sampai nggak bisa mikir kayak anak kecil yang kalau panik juga kadang-kadang dia memang tidak bisa berpikir gitu. Jadi sebetulnya seringkali tanpa kita sadari, this little kid inside us itu yang mengambil alih our driver seat, setir kita gitu. Nah mungkin pertanyaannya adalah, kalau gitu jiwa kecil yang ada di dalam diri kita nih, jiwa kecil yang kayak apa sih? Gitu. Mungkin di sini juga saya perlu garis bawahi bahwa jiwa-jiwa kecil yang ada di dalam diri kita mungkin nggak cuma satu, tapi beberapa gitu. Tapi dominannya jiwa kecil yang seperti apa sih yang ada di dalam diri kita. Nah, di sini kita bisa melihat sebetulnya jiwa kecil yang terbentuk di dalam diri kita itu jiwa kecil yang seperti apa. Di sini saya sering kali bertemu dengan beberapa orang yang mengatakan bahwa saya nggak inget masa lalu saya kayak apa. Atau saya nggak inget tuh waktu kecil saya kayak apa, gimana saya bisa tahu gitu. Nah, barometernya gampang. Seperti yang saya bilang tadi di awal, apa yang terjadi di diri kita di masa lalu biasanya memberikan dampak di masa dewasa. Jadi kita lihat saja di masa dewasa ini bagaimana kita atau apa yang kita biasa lakukan saat masalah hadir, saat emosi hadir. Bagaimana kondisi kita saat dewasa ini secara mental, emosional, dan kadang bahkan fisik kita. Contoh, jika jiwa kecil di dalam diri kita bisa dibilang sehat, maka saat kita dewasa ini, saat emosi hadir, kita bisa meregulasi diri. Regulasi ini bukan menahan emosi sehingga kita jadi kencang lehernya, enggak.
Regulasi, ya karena ada salah tangkap bahwa oh kalau Ya, emosi hadir berarti kita regulasi. Regulasi itu berarti kita harus menahan supaya di depannya kelihatannya baik-baik aja. Enggak, itu bukan regulasi emosi. Itu namanya suppress emotion atau repressing emotion. Itu namanya menahan atau menguburkan emosi demi di depan terlihatnya tidak apa-apa. Regulasi emosi itu artinya adalah kita sadar, kita tahu emosi apa yang hadir, kita bisa adjusting atau adjust itu apa ya bahasa Indonesianya? menyesuaikan. Menyesuaikan, makasih banyak Bu Arya. Kita bisa menyesuaikan fisik kita dengan emosi yang hadir, gitu ya. Ibarat kata lainnya adalah tidak termakan oleh badai emosi. Jadi ketika kita tahu kita marah, kita nggak langsung reaktif marah gitu ya. Tapi kita tahu saya marah banget. I know I am so angry. So saat ini berarti yang kita lakukan apa? Gitu. Jadi meregulasi diri itu adalah kita tahu ada istilahnya taksi, kita tahu emosi apa yang hadir. Saya marah, saya tahu nih saya kecewa, saya tahu saya sedih, saya tahu saya kesepian. Lalu kita mau mengakui. Saya saya ngaku saya marah. Saya ngaku saya sedih. Saya ngaku saya kecewa. Dan kita bisa mengekspresikannya dengan sehat. Ekspresikan dengan sehat tuh apa? Pertama, tidak melukai diri kita. Kedua, tidak melukai orang lain. Sehingga kita bisa mengekspresikannya dengan situasi yang kondusif. Contoh, kalau marah, bagaimana mengekspresikan dengan marah? Kita bisa mengekspresikannya dulu dengan jurnal, atau kalau ada yang punya samsak, silakan. Lalu kita mulai rasakan kenapa saya marah dan kita bisa mengungkapkannya kepada orang yang membuat kita marah. Saya marah tadi karena saya merasa diperlakukan tidak adil karena begini, begini, begini. Gitu ya. Jadi namanya taksi, tahu, akui, dan ekspresi. Sehingga ketika kita sudah dalam tahap ini, kita bisa tahu sebetulnya apa sih kebutuhan kita saat ini dengan sudut pandang yang netral, bukan secara emosional atau reaktif. Saya tahu kebutuhan saya sebetulnya contoh, informasi yang jelas. Saya tahu kebutuhan saat ini saya ingin ditemani gitu ya. Contoh. Nah, bagaimana kalau jiwa kecil yang tumbuh di dalam diri kita kurang sehat gitu ya. Kita juga bisa melihatnya di masa dewasa ini dan jujur, saya dulu wah kurang sehat. Dan beberapa klien yang datang ke saya juga kurang sehat. Kenapa? Karena yang pertama, ketika emosi hadir, seringkali reaktif. Dan kadang tidak tahu sebetulnya apa sih yang saya rasakan. Jadi berkebalikannya dari taksi tadi. Tadi kan tahu emosi apa yang hadir. Seringkali ketika saya tanyakan kepada klien saya, apa emosi yang kamu rasakan dari cerita yang sudah diceritakan? Ya nggak tahu ya, rasanya nggak nyaman aja, nggak enak aja. Jadi itu kita juga tidak tahu sebetulnya saya tuh sebetulnya marah atau sedih atau kecewa atau apa gitu. Itu pertama. Yang kedua, mungkin kita tahu, tapi kita nggak mau ngaku. Contoh, enggak, saya nggak marah, saya biasa aja kok, nggak marah gitu ya. Enggak, saya ini aja kok, saya nggak sedih kok, saya biasa aja kok. Jadi kita kadang-kadang nggak mau mengakui atau in denial. So, di sini juga itu kadang-kadang kita mungkin ada sesuatu saat kita tumbuh di mana ketika kita mengakui atau mengekspresikan emosi kita, kita tidak mendapat dukungan. Jadi terbiasa punya survival mechanism atau sistem pertahanan bahwa kalau ada emosi diumpetin aja, jangan dikasih lihat, jangan ngaku-ngaku, nanti dapat masalah gitu sering kan. Misalnya malah anak marah, dimarahi ya. betul, Ya. nangis, jangan nangis, diam. Jadi, oke, jadi gue jangan sampai akhirnya lupa rasa sedih tuh kayak apa ya. Karena selama ini saya akhirnya selalu nyimpen, nahan karena dulu setiap tumbuh saya nggak bisa mengekspresikan ini gitu.
Lalu yang terakhir ekspresi, yang seperti tadi sempat saya sampaikan bahwa kita tidak tahu bagaimana mengekspresikannya. Either kita mengekspresikannya dengan cara yang meluap-luap atau kita memendamnya sehingga jalur emosi tersebut tidak mengalir sesuai yang dibutuhkan oleh diri kita atau tubuh kita gitu. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa kelihatan nih ya, kita bisa nyatet nih di dalam diri kita, saya ini sehat apa kurang sehat ya. Jujur, saya sampai saat ini masih selalu mengasuh jiwa kecil saya karena dalam hal ini, meskipun banyak perubahan semenjak tahun 2010 gitu ya, terapi gitu. Tapi saya juga tahu masih ada beberapa hal yang saya masih reaktif, berarti ada yang masih perlu diasuh di dalam diri saya. Jadi kuncinya di sini untuk tahu atau enggak, kita harus jujur sama diri kita sendiri. Dan ini kan bukan raport card ya, jadi bukan pengambilan raport. Jadi jujur apa nggak jujur itu benar-benar tergantung dari diri kita dan yang akan menuai hasilnya ya kita sendiri. Dari sini mungkin ada pertanyaan, sebetulnya apa sih yang dibutuhkan oleh kita saat kecil supaya kita bisa tumbuh atau jiwa kecil kita itu bisa tumbuh dengan sehat? Nah, ini sekilas, ini contoh tapi bukan satu-satunya 6 contoh kebutuhan yang kita miliki, yang kita butuhkan, maaf, yang kita butuhkan saat kita tumbuh. 6 contoh ini saya berikan karena ini adalah 6 hal yang paling saya sering temui di ruang terapi. Yang pertama adalah saat kita kecil kita membutuhkan koneksi emosi. Koneksi emosi itu apa? Kedekatan batin, koneksi batin dengan orang tua. Jadi, meskipun orang tua ada di dekat kita, mungkin bukan hanya orang tua tapi primary caregiver ya. Jadi yang juga mengasuh kita gitu. Jadi meskipun orang tua ada, tapi kita perlu ikatan emosi atau ikatan batin. Saat kita membutuhkan sesuatu, ingin bercerita, atau kita mengalami situasi yang tidak nyaman, kita tahu bahwa ada kedekatan, ada seseorang yang bisa menyambut kita secara emosional. Contoh, oh kamu sedih ya, oh kamu marah ya, oh kamu lagi bingung ya, mau dibantu apa. Jadi kita secara emosi tahu bahwa ada seseorang yang mensupport kita secara emosi. Ini waktu kita kecil ya. Sehingga dampaknya pada saat dewasa, kita lebih merasa percaya akan kehidupan. Bahwa, oh ketika saya mengalami ini, saya saya merasa supported, saya nggak merasa tersendiri atau alienated gitu ya. Lalu yang kedua, misalnya koneksi fisik. Kita saat dewasa, saat tumbuh, kita juga membutuhkan pelukan, belayan, pegangan, bahkan kadang koneksi fisik dan emosi ini bukan kadang ya, seringkali itu menjadi satu. Misalnya anak sedang nangis, kamu kenapa sedih ya? Oh kamu lagi sedih ya. Lalu dia membiarkan dia menangis, mencurahkan isi hatinya, kita dengarkan, itu koneksi emosi ya. Biasanya ditutup dengan pelukan, koneksi fisik. Jadi kita membutuhkan dua koneksi itu secara emosi dan fisik. Yang ketiga adalah rasa aman dan nyaman. Aman dan nyaman ini selain oleh primary caregiver juga oleh lingkungan ya. Jadi apakah saat kita tumbuh kita berada di lingkungan yang aman? Lingkungan yang aman tuh apa sih? Tingkat kriminalitasnya rendah atau tidak ada sama sekali? Apakah rumah atau tempat kita tinggal rawan oleh bencana alam? Apakah ada kejadian-kejadian yang perlu kita awasi? Jadi rasa aman juga bisa itu. Juga berpengaruh terhadap tingkat ekonomi kita. Apakah kita bisa mendapatkan asupan makanan dengan baik, dengan mudah, pakaian dan sebagainya. Lalu yang keempat itu adalah otonomi. Otonomi ini adalah apakah kita punya suara saat kita tumbuh. Seringkali saya menemukan beberapa klien saat tumbuh dia tidak punya suara.
karena dianggap anak kecil, kamu nurut aja gitu. Pokoknya rambut harus pendek, nggak boleh panjang. Pokoknya kamu nurut aja. Jadi nggak ada pembicaraan kamu maunya apa. It's your body, itu tubuhmu. Apa yang kamu mau, apa yang kamu butuhkan. Ini enggak gitu ya. Pokoknya begini, nurut aja, you don't have a say. Otonomi, hal yang paling kecil yang bisa kita refleksikan adalah waktu kita kecil pilih baju tuh gimana? Kita boleh milih baju nggak? Kadang-kadang bahkan ada beberapa klien saya milih baju aja nggak boleh, apalagi kalau punya saudara, harus kembar. Misalnya cewek dua atau cowok dua, pokoknya harus kembar tuh, biar sepaket gitu. Jadi nggak punya otonomi have a say. Ini berpengaruh pada dampak dewasanya apa? Saat kita dewasa, kita harus mengambil banyak keputusan. Keputusan itu pastinya didasari oleh apa yang saya butuhkan, apa yang saya butuhkan saat ini. Dan jika tidak terlatih dari kecil, seringkali saat dewasa bingung. Aduh, saya ini ngambil A atau B ya? Nggak bisa, sulit mengakses kebutuhan saya apa ya? Karena saat bertumbuh seringkali keputusan itu diambil alih oleh orang lain gitu ya. Lalu yang kelima, penghargaan, rasa penghargaan. Sebagai anak, saat kita tumbuh, tentu saja kita melakukan banyak kesalahan. Belajar makan pasti berantakan, sikat gigi enggak benar, mandi ada yang belum kena sabun gitu ya. Nah, penghargaan di sini adalah menghargai usaha yang sudah kita lakukan sebagai anak di umur kita saat itu. Jadi kan pastinya kognisi anak, motorik anak berbeda dengan dewasa. Pasti banyak kesalahan yang dilakukan, justru itu kita harus latihan. Tetapi penghargaan bisa jadi sesuatu yang dihargai atas usaha, bukan hasil akhir. Contoh, mencoba makan sendiri tapi berantakan. Wah, hebat ya kamu udah coba makan sendiri, meskipun kamu masih latihan gitu ya. Seringkali dalam setidaknya generasi saya, penghargaan itu diberikan kalau ranking 1 atau juara kelas, sisanya nggak ada gitu. Jadi penghargaan ini lebih penghargaan atas apa yang prosesnya, bagaimana kita dulu berproses dan kita dihargai. Yang terakhir, tapi bukan yang satu-satunya, itu adalah kepercayaan. Kita diberikan kepercayaan nggak untuk melakukan sesuatu. Di sini juga akan berpengaruh terhadap self-worth kita. Apakah kita akhirnya merasa kita cukup mampu melakukan sesuatu, cukup layak untuk mengatakan sesuatu, kita diberikan kepercayaan tersebut. Nah, jika beberapa hal ini tidak kita dapatkan, ada kemungkinan besar kita mengalami apa yang dinamakan adverse childhood experience. Adverse childhood experience itu adalah pengalaman masa kecil. Mohon maaf, bisa tolong di-mute mikrofonnya, teman-teman, supaya presentasi Miss Alema lebih kondusif. Atau host, Mas Budi atau Mbak Yuli bisa membantu. Ya, Mbak Miss Alema silakan dilanjutkan. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, jika beberapa kebutuhan tersebut tidak terpenuhi, ada kemungkinan kita mengalami yang dinamakan adverse childhood experience, yang berarti yang diartikan adalah pengalaman masa kecil yang memberikan luka atau trauma sehingga berdampak pada saat dewasa. Nah, adverse childhood experience ini adalah riset yang dilakukan oleh Kaiser Permanente di tahun 1990-an. Dan contoh-contoh ACE atau adverse childhood experience yang terjadi di sini bisa berupa kekerasan fisik, minimnya koneksi emosi atau neglect, menyaksikan kekerasan, atau ada perpisahan dengan anggota keluarga. Namun ACE ini sebetulnya juga menjawab apa sih kebutuhan yang tidak kita dapatkan. Contoh, jika mengalami kekerasan fisik atau bullying, berarti kebutuhan yang tidak kita dapatkan adalah rasa aman,
dan koneksi fisik yang aman. Lalu neglect berarti kita tidak mendapatkan koneksi emosi yang kita butuhkan. Perpisahan dengan keluarga, misalnya perceraian atau meninggal, berarti kita tidak mendapatkan kebutuhan almost semuanya tadi dari salah satu anggota keluarga tersebut. Nah, tadi Ibu Arya sempat menyampaikan bahwa kita itu punya bonus demografi yang luar biasa. Namun bonus demografi ini bisa jadi yang namanya bumi ada polaritas ya, utara selatan, barat timur, positif negatif. Jadi bonus demografi ini positifnya kita bisa jadi masyarakat yang sangat produktif, membantu negara, atau polaritasnya adalah justru menjadi beban negara dengan begitu banyak demografi, tetapi tidak ada yang bisa memberikan produktivitas. Kenapa? Karena ketika seseorang mengalami adverse childhood experience, riset, maaf saya menunggu slide ya. Riset menunjukkan bahwa semakin banyak adverse childhood experience yang dialami oleh seseorang, hal tersebut akan mempengaruhi relasi sosial, kondisi emosional, dan cara berpikir atau kognitif dari orang tersebut. Dan tentunya jika seseorang mulai mengalami masalah secara sosial, emosional, dan cara berpikir, dia akan lebih mungkin atau lebih besar kemungkinannya untuk memiliki gaya hidup yang risky. Risky itu apa ya Bu Arya? Beresiko ya. Beresiko. Di sini dilihat bahwa apa sih contoh gaya hidup yang beresiko? Makan berlebihan, merokok, drugs, narkoba, ya. Betul, tindakan yang agresif. Tindakan agresif bisa perkelahian, bisa kekerasan dalam rumah tangga dan sebagainya ya. Dan behavior yang beresiko ini akhirnya bisa memberikan penyakit, disability, dan bahkan masalah sosial gitu. Ini kalau kita lihat di satu orang. Bayangkan jika insya Allah tidak terjadi, misalnya terjadi di jutaan orang di setiap generasi. Bayangkan apa yang terjadi pada generasi tersebut, pada negara tersebut, ketika seseorang mengalami banyak adverse childhood experience dan mengalami masalah secara sosial, emosional, cara berpikir, berarti mempengaruhi produktivitas dan sumber daya manusia negara tersebut. Dan jika sudah sampai ke adopsi gaya hidup yang beresiko, yang akhirnya memberikan penyakit, juga pastinya mempengaruhi produktivitas dan kondisi fisik negara tersebut. Apalagi hari gini kita punya BPJS. Berapa banyak tanggungan negara? Cukup kita sempat meriset dan 4 angka tertinggi BPJS itu adalah justru penyakit yang tidak menular, degenerative issues, yang ketika kita mempelajari memang ada hubungannya dengan pastinya gaya hidup mereka. Jadi seperti stroke, seperti penyakit ginjal, jantung, cancer. So banyak penyakit-penyakit chronic illness yang juga setelah kita pelajari studinya itu memang berpengaruh terhadap kondisi mental emosional kita saat kita bertumbuh. Nah, di sini dampak pada diri kalau kita mau berkaca secara individual ya, apa sih yang mungkin terjadi gitu. Itu tadi yang piramida itu berdasarkan adverse childhood experience risetnya. Namun kalau berdasarkan Jungian teori, di tubuh seringkali kita merasa sakit tanpa sebab. Ada masalah pada nervous system kita, tubuh kita terasa tegang terus, atau ada struktur tubuh yang mungkin tidak sesuai gitu. Secara emosi mungkin kita punya berbagai kondisi emosi negatif, sering merasa down, kosong atau hampa, merasa tidak dicintai, kesepian,
marah, terjebak, dan lainnya. Serta dalam pikiran mungkin ada banyak kekhawatiran dalam pikiran, ada ketakutan yang terus berputar, kadang berpikir saya nih kayaknya nggak cocok di sini seperti orang asing, atau tidak merasa di tempat yang tepat. Nah, pertanyaannya adalah, kalau akhirnya kita merasakan ini tuh saya, lalu bagaimana dong? Gitu ya. Jadi, salah satu jawabannya adalah kita bisa mengasuh kembali jiwa kecil kita yang saat itu mungkin tidak mendapatkan kebutuhan-kebutuhan yang tadi sudah kita bahas gitu. Apakah kita butuhkan aksi emosi, pelukan, rasa aman, kita bisa mengasuh kembali jiwa kecil kita. Dan perlu disadari bahwa kadang kita tidak mendapatkan kebutuhan itu bukan karena primary caregiver atau orang tua kita jahat atau tidak layak gitu ya. Bukan kadang tidak seperti itu, tetapi karena memang keadaan memaksa kondisi seperti itu. Jadi tidak bisa juga atau tidak dengan menyalahkan 100% primary caregiver kita. Seperti contoh, saya bertemu dengan klien di mana ibunya harus bekerja. Kalau enggak, ya dia sebagai bayi 3 bulan saat itu nggak bisa makan. Tapi saat itu bayi 3 bulan membutuhkan sang ibu. Karena sebetulnya anak ada di fase simbiosis sampai 6 bulan. Jadi kan ibunya bingung, pertanyaannya saya nyari kerja buat supaya kita bisa makan, atau saya di rumah sama bayi saya tapi kita nggak bisa makan. Akhirnya ibunya mengambil keputusan bekerja supaya bisa makan. Sekarang kita tanya, ibunya salah nggak? Ya enggak, kan nyari makan buat keluarga. Tapi anak itu punya nggak kebutuhan dia yang tidak terpenuhi? Ada. Dia punya kebutuhan yang tidak terpenuhi saat itu. Jadi, apa yang bisa dilakukan? Reparenting, mengasuh kembali bagian diri dia yang saat itu kehilangan sosok ibu tersebut, apakah rasa aman, nyaman, koneksi, dengan dia menjadi the inner mother yang bisa dia berikan kepada inner child-nya saat itu. Jadi dia memberikan kebutuhan yang dulu tidak dia dapatkan kepada jiwa kecilnya tersebut. So, reparenting ini jauh sekali dari menyalahkan. Karena justru dengan menyalahkan, kita tidak solve apa-apa. Kadang kita tidak mendapatkan kebutuhan kita karena simply saat itu our parents atau primary caregiver kita tidak tahu, doesn't know any better. Yang mereka tahu ya itu. Untuk bisa survive ya itu. Tapi kita juga tidak bisa memungkiri bahwa kita sebagai anak saat itu mungkin saja tidak banyak terpenuhi kebutuhan kita. Jadi, untuk menjadi pribadi yang lebih sehat, kita bisa reparent ourselves. Dengan reparent ourselves, kita bisa menjadi pribadi yang lebih sehat secara mental, emosional, dan insya Allah secara fisik. Kalau secara fisik banyak ya, ada gaya hidup sehat dan sebagainya digabung ya, gitu. Sehingga ketika kita punya anak kembali, kita bisa memutus rantai itu, memutus rantai pengasuhan tersebut. Kita sekarang tahu, oh saya butuh ini, berarti anak saya juga membutuhkan itu. Gitu. Nah dari sini sementara sekian saja, pasti mungkin banyak pertanyaan, terutama mungkin pertanyaan dari Ibu Arya. Jadi silahkan Ibu Arya, saya kembalikan ke Ibu. Ibu Arya masih mute. Oke, sudah terdengar? Sudah. Ya, baik. Terima kasih Miss Alema. Ini pelajaran yang sangat penting ya, yang sering kita tadi banyak denial, banyak tidak mau mengakui, oh saya tuh baik-baik saja, saya tuh kuat, saya tangguh gitu. Padahal kekuatan ketangguhan itu tadi sebetulnya bukan regulasi emosi, tapi apa tadi, menahan ya, menahan bukan meregulasi tapi menahan. Ya, sahabat Bincang Daring, banyak hal meskipun presentasi Miss Alema sangat singkat, tapi saya yakin dengan presentasi yang singkat ini
kita bisa bercermin pada hal-hal yang disampaikan oleh Miss Alema dan kemudian melihat pada diri kita. Tidak ada yang terlambat ya. Misalnya kalau anak kita sudah terlanjur dewasa, Miss Alema, tapi kan kalau misalnya di kantor kita punya teamwork yang juga perlu kita treatment mereka sebagai keluarga, kita sebagai pemimpin kecil di rumah gitu, di kantor atau di bisnis, di masyarakat, sebagai ibu RT misalnya yang harus mengkoordinasikan banyak hal. Nah, sisa-sisa unfinished business atau hal-hal yang tidak terpenuhi dari masa kecil itu bisa kita secara bertahap penuhi, kita menjalankan fungsi sebagai inner mother tadi, sehingga secara bertahap kita bisa tumbuh. Karena meskipun kita sudah dewasa, sudah tua bahkan, kita masih harus terus tumbuh selagi kita masih hidup, begitu ya, Miss Alema Betul, ya. betul. Dan seringkali Ibu Arya bahwa secara fisik kita mungkin 35 tahun, tapi secara psikologis kita masih 5 tahun. 5 tahun, 10 tahun, Iya, betul. betul. Jadi kita Misalnya juga harus begini, tumbuh secara psikologis gitu. betul. Saya sering melihat Bapak Ibu sahabat bincang daring sebelum saya mempersilahkan teman-teman untuk berdialog dengan Miss Alema. Saya ingin coba mengangkat fakta-fakta ya. Sering kalau saya naik angkot itu ada ibu membawa anaknya yang masih kecil, masih lucu, terus anaknya nanya ini itu, jangan banyak nanya, berisik gitu Oh, misalnya. kasihan. Langsung gitu diem. Nah, padahal nanti kita berharap anak-anak kita menjadi generasi yang kritis. Tapi bagaimana mau jadi generasi yang kritis kalau baru bertanya sedikit untuk hal sepele saja sudah mendapatkan reaksi seperti itu. Mungkin hal yang ditanyakan nggak penting untuk ibu atau orang tua, tapi bagi anak kecil ini penting, kan dia baru mengenal dunia. Tanya, itu apa ya? Itu apa? Kenapa ya itu begitu? Dan lain-lain. Lalu kemudian Miss Alema sebagai seorang konselor, coach untuk tunanetra, saya juga mendapati semakin bergerak keluar Jakarta di saat di mana di sana fasilitas pendukung untuk tunanetra masih sangat terbatas. Saya juga mendapati banyak anak-anak tunanetra yang cenderung pasif gitu. Nah, bisa jadi ini dampak dari situasi yang tidak memberikan dukungan tadi, kebutuhan informasi tidak terpenuhi, interaksinya juga kurang mendapatkan stimulasi, sehingga bagaimana kita akan mendapatkan generasi penduduk produktif yang berkualitas kalau stimulasi-stimulasi yang dibutuhkan oleh anak-anak kita tidak kita berikan dengan baik, tidak kita sediakan dengan baik. Baik, bagaimana kalau kita membuka diskusi dengan peserta, Miss Alema? Boleh, tapi saya boleh tanggapi sedikit nggak tadi? Iya, silahkan. Bu Arya, itu menarik banget Ibu, karena jujur saat saya menjadi orang tua, itu juga hal yang menantang untuk saya. Dan justru setelah mengasuh kembali, itu saya jadi paham kenapa sih saya melakukan hal-hal yang tadinya dirasa kurang ideal untuk sang anak gitu. Contoh ya Bu, misalnya tadi Ibu kasih contoh, berisik jangan tanya-tanya terus misalnya gitu ya. Iya. Kemungkinan besar orang tua tersebut pasti dulu waktu kecil nggak boleh nanya. Iya, diperlakukan seperti itu ya oleh orang tuanya. Betul. Jadi dia merasa pertanyaan itu adalah sesuatu yang perlu dihindari, bukan sesuatu yang perlu dihadapi dengan diekspresikan. betul. Ya, oke. Nah, gimana supaya kita bisa, misalnya ibu itu adalah kita, gitu ya. Tentu akan kalau dari pengalaman saya bisa salah, saya bisa benar, tapi dari pengalaman saya sulit kalau misalnya sudah Bu, biarkan saja anaknya bertanya, itu tuh bagus gitu. Ya bisa saja kita paksa lakukan itu ke diri kita, tapi pasti ada rasa berat. Aduh, nanya lagi, kita harus jawab lagi gitu kan. Aduh, nanya lagi gitu. Belum lagi pertanyaannya kadang-kadang tidak bisa dijawab oleh orang tua. Betul, dan kadang-kadang bahkan kita udah tahu teorinya bahwa kita harus jawab,
Jadi kalau kita nggak jawab merasa bersalah, kalau kita jawab rasanya aduh capek gitu ya. Jadi apa dong yang bisa kita lakukan? Yang bisa kita lakukan adalah kita asuh dulu anak kecil dalam diri kita yang tadinya mau bertanya tapi disuruh diem. Saya ingat sekali di zaman saya kecil kalau guru ngasih tahu sesuatu di kelas, terus kita tanya, itu kita dibilang anak nakal. Di zaman anak saya sekarang, anak kalau nggak nanya, itu orang tuanya dipanggil. Iya. Dulu Iya. anak nanya mulu, orang tuanya dipanggil. Iya. Sekarang anak nggak nanya, orang tuanya Orang dipanggil. tuanya Iya kan? dipanggil. Itu ironis banget Karena kan? perkembangan pedagogik yang sudah tumbuh dengan lebih baik Betul, ya. betul. Ya. Jadi, ada anak kecil di dalam diri kita, mungkin kalau kita sebagai ibu itu ya, yang terbungkam. Jadi caranya adalah kita bisa bilang dalam diri kita, jiwa kecil kita yang dulu nggak boleh nanya, sekarang saya bisa jawab pertanyaan kamu. Apa yang kamu mau cari tahu? Dari hal sekecil apapun sampai sebesar apapun. Jadi kita juga meningkatkan tingkat curiosity di dalam diri kita dulu. Ya, benar. Kalau kita sudah merasa bahwa it's safe, ini aman untuk bertanya, kita bisa mencari tahu, kita boleh curious. Kalau anak kita curious, sebel atau malah seneng? Seneng. Karena Iya. kita merasa kita udah seirama. Betul. Pada intinya kan kita mirip aja kayak burung. Burung itu selalu mencari teman dengan warna bulu yang sama. Iya. Jadi, kalau kita tahu bahwa, wah, kalau kita tanpa sadar nih, kita misalnya bulunya hitam, anak kita putih, kita cat hitam dong bulunya. Lo hitam, gue maunya lo sama gue gitu kan. Ternyata tapi si anak putih, berarti apa yang bisa kita lakukan? How to become white gitu. Supaya kita satu frekuensi sama si anak. Nah, secara teori kan kita tahu bahwa anak itu semakin banyak bertanya semakin baik. Tapi kita nggak suka nanya. Jadi, anak di dalam diri kita dulu yang kita asuh untuk mau nanya apa. Mau nanya apa. Jadi ketemu anaknya juga lebih santai. Gitu Bu, mungkin ya. Sedikit panjang. Baik. Terima kasih Miss Alema atas tanggapannya. Ketika itu terjadi pada anak tunanetra, Miss Alema, anak tunanetra yang tidak melihat, yang totally blind, curiosity-nya semakin tinggi. Nah, ini butuh kesiapan mental dari orang tua untuk menyiapkan energi, memberikan jawaban sekecil apapun pertanyaan dari anak-anak tunanetra kita. Jangan dimarahi karena mereka tidak melihat. Mata orang tua adalah mata bagi anak tunanetra kita gitu. Baik, silahkan. Apakah ada yang chat, Mbak Yuli atau raise hand? Silahkan. Saya Mbak Arya. Ya, silahkan sebutkan nama, lalu pertanyaannya apa? Singkat ya Pak. Ya, saya Abdul Aziz dari Nusa Tenggara, Lombok, Bu Arya. Saya ingin cerita 2 menit saja, Bu Arya. Nah, kejadian ini 2 malam yang kemarin ada anak mau coba bunuh diri, Bu Arya. Ya. Nah, kejadiannya itu dia menuangkan di badannya itu minyak tanah, Bu Arya. Untung korek yang digunakan itu tiba-tiba mati. Setelah gagal dari itu, dia melakukan percobaan yang kedua dengan menabrakkan menggunakan motor, Bu Arya. Nah, akhirnya anak ini terjatuh lemes. Nah, punya usut Bu Arya, ternyata di dalam keluarganya anak ini, orang tuanya itu tidak ada saling menghargai, terutama dari panggilan bahasa. Dari cara ngomong orang tua itu tidak ada proses menghargai, Bunda. Jadinya akhirnya anak ini, karena anak ini termasuk introvert, artinya dia tidak mau cerita gitu loh. Akhirnya anak ini melakukan hal yang nekat dalam hidupnya itu adalah dengan bunuh diri. Nah, terkait dengan cerita ini Bunda Arya, saya mau bertanya kepada narasumber kita hari ini. Ya. Apakah kejadian ini akumulasi dari perasaan yang tidak tertuangkan, atau memang dia melihat ibunya atau kedua orang tuanya yang secara bahasa tidak saling menghargai gitu. Ya, itu baik. Yang kedua. Itu yang pertama, Bunda Arya. Terima kasih, Bunda Arya. Ya, baik. Terima kasih Bapak dari Nusa Tenggara Barat. Ada lagi? Silahkan.
Tika, Kita Bu Arya. buka tiga penanya dulu. Tika, Silakan. boleh. Halo. Halo. Sudah terdengar, Bu Iya, Arya? terdengar. Ya, Silakan. saya Siapa? Mustika Retna dari Jakarta. Saya mau bertanya Iya. dengan Miss Alema, Bu Arya. Bagaimana cara mengobati luka yang sudah ditorehkan oleh orang tua ketika di dalam keluarga itu diterapkan cara pengasuhan yang otoriter. Jadi istilahnya si anak itu ya udah terima aja gitu loh. Karena yang saya rasakan seperti itu jadi akibatnya jadi kan si anak itu tidak mau berbicara dengan orang lain atau takut kepada orang lain. Nah, saat itu juga orang tua tersebut itu kan bekerja. Nah, itu juga tidak bisa memberikan rasa nyaman ataupun rasa pelukan segala macam. Nah, itu bagaimana cara mengobatinya? Terima cara kasih, mengobatinya ya. Baik, terima kasih. Satu lagi sebelum saya sampaikan kepada Miss Alema untuk merespon, silakan. Masih adakah? Ada di chat, Ibu Arya. Ada di chat, boleh. Mbak Yuli bisa tolong dibacakan? Halo Mbak Yuli. Ada 2 Mbak Arya. Ya. Yosi di Bogor, Ibu. Sebentar Pak. Yang dari pertama chat dulu ya, kita ambil dari kolom chat dulu ya. Yang pertama dari Diki, dia bilang ada sebuah kejadian di mana teman kecil saya sering dibully, sering merasakan perasaan sedih, kecewa, bahkan marah, namun dia tidak tahu harus bicara sama siapa pada saat itu. Seiring bertambahnya usia, dia sudah cuek. Bagi dia perasaan marah, sedih, kecewa, dan lain-lain hanya perasaan sementara. Saya pernah dikasih tahu jika kamu sedang emosional itu tidur saja. Apakah pemikiran semacam itu baik? Oke, kalau sedang emosional tidur ya. Baik, sudah ada 3 pertanyaan. Silakan Miss Alema, ada 3 tadi kasus bunuh diri. Apakah ini akumulasi? Yang kedua, bagaimana menyembuhkan luka akibat pengasuhan yang otoriter, dan yang ketiga tadi ya korban bullying, akhirnya dia regulasi emosinya kalau sedang emosi tidur aja gitu. Silakan Miss Alema. Oke, so kalau dari bunuh diri mungkin saya jawab sedikit singkat, Ibu Arya. Iya. Apa yang dialami oleh sang anak tadi seperti yang sempat dijelaskan ya, lingkungan tempat dia tumbuh serta interaksi yang dia dapatkan sangat mempengaruhi persepsi sang anak akan kehidupan dan yang pasti persepsi anak terhadap dirinya sendiri. Saya sering beberapa ketemu klien bahwa ketika dia datang pertama kali dia merasa bahwa masalahnya bukan ada di perhatian orang tuanya terhadap dia, tetapi bahwa orang tuanya sering bertengkar di depan dia. Tetapi setelah kita mengalami beberapa kali sesi, ternyata apa yang muncul terpendam sekali di alam bawah sadarnya tiba-tiba keluar gitu ya ke permukaan adalah sebetulnya di dalam bawah sadarnya dia mempertanyakan apakah saya tidak sebegitu pentingnya sehingga kalian sibuk dengan urusan kalian sendiri sampai saya terlupakan. Nah, jadi di sini sebetulnya saya setuju sekali dengan School of Parenting bahwa untuk menciptakan generasi yang damai atau suasana rumah yang damai, yang pertama itu adalah kita harus berdamai dengan diri kita sendiri dulu. Apa luka kita di masa lalu, apa kekecewaan kita, marah kita, apa pandangan kita terhadap diri kita sendiri, itu harus selesai dulu. Lalu hubungan kita dengan pasangan, bagaimana kita berkomunikasi, berelasi dengan sehat, menciptakan ruangan yang aman untuk relasi kita sebagai suami istri, sebagai pasangan. Baru pilar ketiga antara kita dengan anak. Biasanya kalau pilar pertama dan kedua kita sudah selesai sama diri kita sendiri, kita bisa berkomunikasi dengan baik dengan pasangan, menjalankan pilar ketiga itu jauh lebih mudah. Karena kita sudah terbiasa, kita tahu, contoh, kita sudah mulai punya boundaries dan respect terhadap diri kita sendiri. Sehingga kita mudah memberikan respect terhadap pasangan. Kira-kira mudah nggak memberikan respect terhadap anak?
ya mudah banget. Ya. Tapi kalau Ya. kita sendiri tidak tahu how to respect ourselves, kita nggak tahu how to respect our partner, tentunya kita juga sulit untuk tahu bagaimana cara kita respect ke anak kita. Jadi sang anak tersebut mungkin sudah dalam tahap desperation, sudah butuh bimbingan profesional, psikolog klinis gitu ya, psikolog klinis yang sudah bisa membantu dia untuk menghadapi akumulasi, betul tadi si Bapak Abdul Aziz ya, akumulasi yang sudah tertumpuk sejak dia kecil, sejak lahir sampai dia dewasa sekarang. Asumsi saya, dan belum tentu benar ya karena nggak ketemu anaknya, banyak rasa sedih, kecewa yang akhirnya terselimuti oleh kemarahan yang tidak pernah terselesaikan, tidak pernah terproses dan terselesaikan, sehingga terkumpul dan akhirnya keluar sebagai behavior gitu. Jadi kalau Pak Abdul ingin membantu, bisa mempertemukan anak tersebut dengan psikolog klinis yang dengan profesional ya, betul, agar bisa mendapatkan bantuan yang tepat. Betul sekali gitu. Baik. Gitu. Mudah-mudahan terjawab ya pertanyaan pertama. Terima kasih. Yang berikutnya. Yang keduanya Ibu Mustika Ratna ya, bagaimana menyembuhkan dari otoriter. Nah, di sini memang reparenting sangat penting sekali. Karena biasanya saya melihat kalau dalam pengasuhan yang otoriter itu banyak sekali kebutuhan yang tidak terpenuhi terkait koneksi emosi, kadang koneksi fisik, juga otonomi. Itu juga biasanya banyak terambil. Otonomi serta mungkin penghargaan atau kepercayaan. Karena mungkin sang pengasuh merasa bahwa cara yang paling tepat adalah A. Jadi kalau nggak A, anaknya salah gitu ya. Sehingga tidak ada suara untuk menyuarakan tersebut. Cara yang bisa dilakukan adalah pertama, Bu Mustika boleh membayangkan diri ibu waktu kecil yang nggak bisa bersuara. Bayangkan aja dia hadir di depanmu. Dan waktu saat membayangkan gak usah harus sama persis ya. Membayangkan itu bisa dalam bentuk warna, dalam bentuk shape, bentuk, bisa dalam bentuk apapun. Atau bahkan cuma dirasain aja, kalau gak bisa bayangin juga gak apa-apa. Rasain aja. Bagian diri Bu Mustika yang mungkin, ini contoh ya di satu kasus, mungkin mau mengekspresikan sesuatu tapi gak bisa. Nah, datangkan saja, lalu dalam hati Bu Mustika sampaikan bahwa sekarang kamu ada yang mendengarkan. Sekarang kamu bisa mengekspresikan apa yang kamu butuh ekspresikan saat itu. Jadi Bu Mustika di situ ya jadi orang tua yang mendengarkan kebutuhan dia apa, cerita dia, ekspresi dia. Kalau ternyata ada perasaan misalnya, aduh kok kayaknya saya rasanya pengen meluk, atau dia kok rasanya kayak pengen minta dipeluk, bayangkan aja kita meluk dia. Lakukan seperti kita memang mengasuh anak kecil. Bedanya nih anak kecil ya diri kita sendiri. Gitu. Iya, saya dengar. Gitu. Ya, mungkin menjawab ya Bu Mustika, dan kalau dari situ pasti banyak sekali kebutuhan yang harus kita lakukan. Jadi mungkin kalau Ibu mau ke profesional, misalnya di SOP ada tanya ahli untuk inner child, itu juga bisa untuk mendampingi satu persatu gimana sih biar bagian kita yang kecil mendapatkan kebutuhan itu. Baik. Dan terakhir, semoga menjawab ya Bu Mustika. Ya, minimal ada informasi awal, dan jika belum memenuhi semuanya, nanti Bu Mustika Ratna bisa melanjutkan dengan membaca buku atau mencari bantuan kepada profesional. Karena layanan terapi semacam ini sekarang sudah membanyak di masyarakat. Banyak nih mana-mana, betul. Lalu yang terakhir Pak Diki ya. Pak Diki, kalau lagi emosi terus tidur, kesannya emosinya hilang, tapi sebenarnya kesimpan di alam bawah sadar. Jadi, gini, kita punya alam kesadaran, alam sadar kita yang kita ingat, bisa berpikir logis, menghitung, rasional, ingatan jangka pendek itu
our conscious gitu ya, itu 10%. Kayak gunung es. Yang di bawahnya unconscious kita itu 90%. Alam bawah sadar kita tuh 90%. Yang ingatan dari midterm sampai jangka panjang tersimpan di situ. Memorinya kalau yang ingat bukan kejadian runut ya, tapi lebih kepada rasa emosi, bentuk, rasa di tubuh, gambaran sekelibat-sekelibat tiba-tiba keinget itu adalah alam bawah sadar kita 90%. Kebayang nggak dari 100% itu sebetulnya yang menjalankan hidup kita tuh yang mana? Yang 90%. Yang 90% yang malah kita nggak sadari. Iya. Jadi seringkali emosi atau peristiwa yang tidak terselesaikan tersimpan di alam bawah sadar dan membentuk persepsi kita akan hidup. Membentuk cara kita berelasi dengan orang. Dan juga bahkan menentukan kondisi mental, emosional, dan fisik kita. Jadi apa emosi itu seidealnya ya selalu diproses. Kalau dibawa tidur, kesimpan, nggak hilang. Ibarat kata ada debu di rumah, kita simpen ya di bawah karpet. Suatu hari itu debu akan keluar dikit-dikit atau pas kena angin, bush gitu ya. Iya. Jadi nggak heran kalau misalnya ada orang kalau emosi dibawa tidur, akhirnya ada satu kena terpicu, meledak. Atau sakit. Iya, benar. Kenapa sakit? Karena emosi adalah energy in motion. Emotion itu energy in motion. Energi. Jadi itu beneran energi. Energi dalam tubuh tuh apa sih sifatnya? Bergerak. Energi itu harus bergerak kan. Jadi ketika kita punya energi di dalam tubuh yang tidak bergerak, yang tersimpan, dia akan selalu mencari jalan keluar. Lewat apa? Lewat mimpi ngasih tahu, lo punya masalah ini. Lewat apa? Lewat emosi yang kita rasakan. Ditahan, ditidur. Dia akan muter, akhirnya lewat mana? Lewat tubuh. Memberitahu bahwa ada yang perlu diselesaikan. Makanya tadi saya bilang ketika orang banyak mengalami ACE, ada kemungkinan dia mengalami penyakit kronis atau degenerative issues yang tidak menular kan kalau degenerative issues, ginjal, kanker tuh biasanya sedih yang grief yang sangat mendalam gitu kan. Ginjal itu biasanya terkait dengan masalah power. We're losing people are losing their power. Saya pernah ada pengalaman menggunakan metode namanya family constellation untuk salah satu orang yang mengalami masalah ginjal. Jadi dalam family constellation ini ada dia, ada ginjalnya, dan setelah melakukan proses terapi, ginjalnya itu berubah jadi anak kecil yang takut dipukul oleh ibunya. Ternyata dia mengalami masa lalu setiap sore ketakutan dipukul oleh ibunya. Jadi itu saya biasanya nggak akan kasih tahu gini kalau nggak ngeliat di depan mata saya sendiri nih, saya ngeliat ya ampun ternyata itu benar-benar berubah. Jadi memang teori itu terbukti di depan mata saya, mungkin di depan mata orang lain belum ada, bahwa memang penyakit-penyakit di tubuh itu sangat terkait dengan apa yang belum usai di masa lalu gitu. Jadi jangan dibawa tidur ya Pak Diki, bisa belajar bagaimana kita memproses emosi, misalnya journaling, menulis ya. Menulis, betul, betul. Bahkan kalau misalnya dirasa berat, silahkan bertemu para ahli gitu. Sekarang para ahli kayaknya kalau ke psikolog udah nggak ada pikiran kamu gila ya, udah nggak gitu ya kayaknya itu sekarang. Dia yang perlu diluruskan ya Miss Alema ya, bahwa sahabat bincang daring, kalau kita sakit lambung kita akan ke dokter internis. Tapi kalau ada sesuatu yang tidak nyaman pada diri kita, emosi, psikologis, pergi ke psikolog itu nggak apa-apa. Sama seperti kalau kita sakit lambung, kita pergi ke dokter internis.
sakit radang tenggorokan, pergi ke dokter THT gitu. Bukan sesuatu yang memalukan ketika kita mengalami sesuatu yang kurang nyaman pada diri kita, lalu kita pergi ke ahli, ke psikolog klinis untuk mendapatkan pertolongan justru. Dan setelah itu kita akan secara bertahap menjadi lebih baik. Jadi tidak perlu malu ya Miss Alema ya kalau kita harus pergi ke psikolog berkonsultasi. Ini menurut saya perlu dikampanyekan di masyarakat Indonesia yang masih penuh dengan dunia pencitraan. Nggak apa-apa, pergi ke psikolog itu bukan hal yang memalukan, tapi justru membantu kita menyembuhkan luka-luka yang tidak sengaja, tidak kita harapkan, kita alami di masa lalu, untuk langkah ke depan, apalagi kalau kita menjadi orang tua, bisa melakukan pengasuhan yang lebih baik pada anak-anak kita. Oke. Nah, ini Bu, kalau saya boleh tanggapi sedikit, saya pernah cerita sedikit ya Bu. Pernah ada klien seorang suami datang, dia bilang, saya kesini disuruh istri saya. Disuruh ya, bukan atas kemauannya. Saya mau kasih tahu saya nggak gila Bu. Saya bukan orang gila. Saya cuma bilang gini aja, kalau Bapak gila, Bapak nggak datang ke sini sendiri untuk menyelesaikan masalah perkawinan. Kalau Bapak gila, keluarga Bapak sudah membawa Bapak ke psikiatri. Jadi, ketika kita memang datang untuk mengkonsultasikan masalah kita, tenang saja, kita itu berarti we're still sane, kita masih waras. Justru kita punya kesadaran untuk menyelesaikan masalah kita. Berarti justru kita lebih sadar dibandingkan orang-orang yang belum sadar bahwa dia memang punya masalah gitu. Iya. Dan kalau yang tidak sadar itu akan berpotensi merugikan orang lain, termasuk anak kita sendiri ya. Betul. Baik, saya buka termin kedua. Silahkan, tadi sepertinya ada bapak-bapak yang mau bertanya, tapi karena tadi saya memilih membaca di chat room dulu, silahkan. Ada yang ingin menyampaikan lagi, raise hand. Mbak Ria? Ya. Saya mau tanya, boleh? Oh iya. Juwita ini panitia kita, boleh, mumpung ada Miss Alema. Silahkan, kesempatan pertama termin kedua saya berikan pada Juwita. Singkat ya Ju. Oke, terima kasih Mbak Alema. Mungkin saya mau tanya, ini saya pernah dengar ada yang pernah bilang kalau orang itu kalau istilahnya kita sedih atau apa gitu kan, maksudnya dalam kondisi yang kita sedang tidak baik gitu kan, kita disuruh berpikir positif gitu. Nah, tapi di sisi lain kadang berpikir positif itu justru maksudnya kadang-kadang justru memanipulasi diri kita untuk tidak mengenali perasaan kita gitu, yang kurang baik gitu. Tidak mengakui ya. Ya, nah, tapi kan ini kan disarankan harus berpikir positif, jangan ini ya, itu. Tapi ternyata itu justru malah memanipulasi diri kita untuk tidak tahu kondisi kita yang sebenarnya. Nah, itu menurut Mbak Alema seperti apa? Itu yang pertama. Terus yang kedua, apakah metode bercerita gitu. Jadi misalkan tadi kan ada taksi ya, tadi yang terakhir kan ekspresi. Nah, ekspresi itu kan sebenarnya kalau kita punya sesuatu yang kurang baik, terus kita harus bisa mengekspresikan, kita tahu, terus kita mengidentifikasi, itulah ya intinya, terus kemudian diekspresikan, itu kalau dengan metode bercerita, jadi maksudnya bukan ke profesional, tapi kita punya teman-teman yang kita dekat gitu, kita percaya, terus kita bercerita, apakah itu juga cukup membantu untuk mengurangi perasaan-perasaan kita yang negatif tadi gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Juwita untuk dua pertanyaannya. Silahkan berikutnya. Mbak Siti udah raise hand itu, Bu. Mbak Siti, silahkan. Sama tadi ada Pak siapa ya? Yang Pak Yos. Halo, suara saya bisa terdengar? Ya, bisa terdengar. Ini Mbak Siti? Iya, saya Siti. Ya, silahkan Mbak Siti. Baik, sedikit cerita masa lalu. Singkat ya Mbak, supaya teman-teman yang lain kebagian. Iya. Jadi saya itu sejak kecil diasramakan karena memang kondisinya harus seperti itu. Nggak ada sekolah yang dekat gitu ya, umur 9 tahun diasramakan. Dan tentu saja hal ini membuat saya merasa kurang kasih sayang dari orang tua. Dan orang tua saya itu termasuk orang yang mendiskriminasi.
Jadi ketika saya mendapatkan nilai yang bagus, mereka tidak mengekspresikan itu. Dan ketika kakak saya atau adik saya mendapatkan nilai bagus, orang tua saya mengekspresikan itu kepada mereka. Nah, tentu saja hal ini membuat saya kenal dengan lawan jenis belum waktunya, gitu ya. Nah, di usia 16 tahun ini anak saya punya rencana untuk 2 tahun ke depan itu pengen kerja sambil kuliah. Waktu itu saya mengiyakan, apapun keinginanmu, ibu cuma mendukung. Tapi ketika saya tahu bahwa anak saya sudah mulai berinteraksi dengan lawan jenis, hal ini membuat saya khawatir kalau nantinya kebablasan seperti saya waktu itu. Nah, apa yang harus saya lakukan gitu, Bu Alema? Di satu sisi saya harus membebaskan dia, di sisi lain saya merasa sedikit khawatir begitu, Bu. Terima kasih, saya tunggu jawabannya. Baik, terima kasih Mbak Siti. Sejak kecil sudah tinggal di asrama ya. Baik, yang ketiga, ini penanya terakhir di termin kedua, silakan. Pak Yosi ada? tadi Pak Yosi. Ya, silakan Pak Yosi. Ibu sih. Oh, Ibu. Ibu Yosi, maaf. Silakan Bu Yosi. Iya. Di Bogor. Tombol status chat baru, tombol chat. Saya itu suaranya kurang jelas Mbak Yosi. Saya kenal ini ya? Mbak Yosi, klien Mitra Netra. Coba mungkin ya silakan. Oh ya. Saya tunanetra baru. Punya anak laki-laki. Nah, dan pengasuhan selama perkembangan anak ini mungkin bisa bergeser ke tempat lain yang lebih baik, Mbak Yosi. Inilah suaranya tidak terdengar putus-putus. Cukup jelas? Ya, sekarang sudah lebih baik. Silahkan dilanjutkan. Ya, terima kasih. Saya itu tunanetra baru. Terus sudah ada putra ya, anak laki-laki usia 9 tahun. Nah, selama pola asuhnya itu, selama pengasuhannya itu memang dipegang oleh saya dan suami gitu ya. Cuman pada saat suami bekerja ini kadang sekarang kan dia kan udah main dengan teman-temannya ya. Sudah berinteraksi dengan yang beragam karakter gitu. Nah, itu saya benar-benar merasakan agak kewalahan gitu untuk mengarahkan ke ya memang sih anaknya cukup mendengarkan gitu ya, tapi kadang-kadang di sela-sela ininya namanya seorang anak tuh ada pertanyaan melawan-melawannya juga, terus saya menjelaskannya itu inilah pokoknya penuh dengan kesabaran tingkat tinggi gitu ya. Nah terus yang jadi pertanyaan saya ini seringkali saya itu menuntut dia untuk bercerita. Emang sih anaknya suka cerita kalau terjadi sesuatu, misalnya pulang dari main ternyata ntar ada yang gojek atau apa misalnya gitu ya, terus dia kesel, terus saya bilang ada apa sih gitu, coba diceritakan dulu biar ada solusinya gitu. Kalau ada yang luka langsung diobati, kalau misalnya ada yang perlu dibantu kamu tanya gitu. Mama kan nggak karena ini ya saya nggak bisa lihat ekspresinya dia atau apa gitu, cuman ketahuan dari auranya gitu. Apakah itu pengaruh dari masa kecil saya yang pada saat dulu kecil kan saya bisa melihat itu sering diberikan tanggung jawab oleh orang tua, kepercayaan untuk menyelesaikan masalah sendiri dan adik-adik gitu. Jadi bagaimana caranya supaya di zaman sekarang ini yang digital ini emang anaknya terbuka sih sampai saat ini ya, bersyukurnya dia suka cerita gitu, walaupun memang kadang-kadang ceritanya itu belakangan misalnya gitu. Cuman
Nah, saya sering bukan stres sendiri ya, tapi apa? Aduh, seandainya saya bisa ini, pasti saya bisa bantu lebih maksimal gitu. Seandainya bisa Jadi lihat, kadang ada, bisa bantu lebih maksimal gitu. iya, Merasa begitu ya, Mbak Yosi? iya, Oke. merasa Baik. begitu, Ya, iya. terima Jadi kasih banyak pertanyaannya. gergetan Ya, sendiri. Iya, ya. iya. Terima kasih, Bu Arla. Baik, Terima kasih. karena baik. Ya, kita sudah punya 3 penanya, Mbak Juwita, Mbak Siti, dan Mbak Yosi. Silahkan, Miss Alema. Ya, oke. Saya boleh diingatkan tadi Ya, agak lupa, maaf sekali. Yang pertama kalau Mbak Juwita tadi bertanya kalau ada mengalami emosi negatif disarankan untuk berpikir positif. Tapi kan berpikir positif ini bisa jadi bumerang karena sepertinya kita tidak mengakui emosi negatif tersebut, padahal kan emosi itu perlu diregulasi. Ya. Oke. Sebagai disclaimer, sebelumnya disclaimer dulu ya, teman-teman. Ibu-ibu, bapak-bapak. Ini adalah pandangan pribadi saya. Jadi boleh diambil, boleh enggak. Jadi saya hanya sharing pandangan pribadi saya. Saya pribadi nggak percaya sama positive thinking. Saya nggak percaya pada negative thinking. Tapi saya percaya pada realistic thinking. Realistic thinking. Realitasnya apa? Karena memang betul, saya secara pribadi ya, setuju dengan Bu Juwita, dan bahkan ada beberapa artikel atau tulisan yang mengatakan bahwa terkadang dengan positive thinking kita jadi tidak bisa melihat resiko yang kita akan hadapi itu apa saja, karena kita merasa bahwa nggak bisa kok, bisa gitu ya. Tanpa memperhitungkan resiko yang mungkin akan terjadi atau hal-hal yang akhirnya menjadi blind spot yang mestinya nggak perlu jadi blind spot kalau kita cukup realistis. Betul. Dan saya juga nggak percaya pada negative thinking gitu, dimana ya hidup saya memang begini, nggak akan bisa, itu saya juga nggak percaya, karena opportunity juga seringkali ada di tengah adanya masalah gitu. Sehingga yang saya percaya adalah realistic thinking. Ibu-ibu saya nggak tahu, apakah ibu-ibu sudah tahu ada buku namanya Super Survivors, di mana itu bercerita tentang bagaimana orang yang mengalami trauma tidak hanya menjadi survivor, tapi super survivor. Dan untuk bisa menjadi super survivor, mereka tidak melakukan positive thinking sama sekali. Mereka melakukan realistic thinking. Dan di situ bahkan ada tulisan atau studi tentang beberapa orang yang terkena penyakit kanker. Orang yang realistis lebih ada kemungkinan untuk sembuh dibandingkan orang yang positive thinking terus sampai dia lupa untuk melakukan hal-hal yang realistis. Sehingga akhirnya disayangkan sekali meninggal dunia gitu. Jadi menjawab Bu Juwita, kalau dalam bahasa meditasi atau mindfulness, seapa adanya. Seapa adanya. Betul. Diregulasi, diakui saja dulu ya. Betul. Emosi negatifnya. Betul. Baik. Nah, pertanyaan berikutnya dari Mbak Juwita, apakah metode bercerita kepada orang yang kita percaya itu metode yang benar misalnya, karena mungkin ini Mbak Juwita berdasarkan pengalamannya sendiri ketika mengalami emosi negatif sebagai dampak dari pengasuhan masa lalu, terpendam lalu bercerita mungkin ya pada sesama teman, pada peers-nya gitu, pillow talk dan setelah itu merasa nyaman. Apakah ini metode yang benar, Mbak Miss Alema? Oke, kalau saya pribadi tipe orang yang nggak mengatakan metode mana yang paling benar dan mana yang salah. Mungkin agak beda dengan beberapa praktisi yang lain. Tapi yang bisa saya tawarkan itu adalah di setiap cara itu pasti ada pro and cons, ada benefit, ada negatif, bukan negatif ya, resikonya lah gitu. Resiko, Yang pertama, saya sebutkan 3 aja contohnya ya. Journaling, benefitnya apa? Mau kita
mencaci maki, mau pakai kata-kata paling kasar di ujung dunia pun, mau semarah apapun, itu keluar dan tidak ada yang menjudge kita. Itu benefitnya. Semua emosi yang kita punya bisa kita oret. Bahkan kalau selain journaling sekarang ada art therapy ya. Kita coret, kita keluar semuanya. Nggak ada yang menjudge kita. Resikonya apa? Tapi ada cons-nya ya. Cons-nya itu adalah ya kita harus bisa mengekspresikan ini sendiri. Gitu. Apa namanya, tidak ada timbal balik gitu ya, the journal will say back to us gitu. Untuk beberapa orang, mereka nyaman banget dengan metode ini karena mereka merasa bahwa yang saya butuhkan tuh ini, ngeluarin. Saya nggak butuh ada timbal balik dari orang gitu. Jadi ada yang memilih ini. Yang kedua, sama teman atau sama pasangan. Benefitnya apa? Benefitnya adalah kita tahu kita dapat support, dan sebagai manusia kita tahu kita orang makhluk sosial, kita butuh support. Jadi kita tahu bahwa ketika kita bercerita, kita tahu ada orang yang mengerti, mengetahui apa yang kita lalui, sehingga kita tahu kita tidak sendirian. Ada pihak yang bisa mensupport kita melalui masa-masa sulit ini. Dan kadang untuk beberapa orang itu sudah cukup. Cons-nya apa? Hati-hati, kalau orangnya judgmental bisa dijudge balik. Kalau orang yang suka ngasih nasihat, sometimes orang itu bukannya listen, malah ngasih banyak nasihat, petuah, apa segala macam, yang akhirnya kita kayak, oh my god, bukan ini yang saya cari gitu ya. Jadi itu cons-nya. Ada orang yang sudah menemukan orang yang tepat. Seperti contohnya saya ketemu suami saya udah tahu bahwa pokoknya kalau istri gue lagi curhat, jangan ngomong balik, dengerin aja, peluk aja, titik gitu. Nah itu oke. Tapi kalau ketemu orang yang nggak tepat, ya pastinya malah akan kecewa. Jadi itu pro and cons. Yang ketiga adalah bertemu dengan terapis. Benefitnya apa? Ya banyak benefitnya. Pertama, hasil dari cerita kita tidak hanya didengarkan, tetapi bisa menjadi timbal balik untuk kita diberikan pertanyaan kembali sampai kita mengerti apa sih yang sebetulnya saat ini saya butuhkan. Saat ini kondisi yang saya udah ruwet ini, ketika saya ngomong ke terapis bisa memberikan saya pengetahuan atau pintu bahwa sebetulnya saya ini dalam kondisi seperti apa dan butuh apa saat ini. Apa langkah selanjutnya yang bisa saya lakukan? Itu benefitnya tentunya ya. Negatifnya, cons-nya apa ya? Cons-nya pasti di investasi waktu dan dana gitu. Jadi semua itu punya pro and cons. Metode mana yang paling cocok sih? Paling cocok untuk kita ya. Baik. Baik, itu jawaban untuk Mbak Juwita, semoga membantu. Berikutnya dari Mbak Siti tadi, dia sejak kecil sudah berada di asrama karena harus menempuh pendidikan, merasa kurang mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya juga diskriminatif. Sepertinya Mbak Siti ini tunanetra, jadi kalau dia berprestasi tidak mendapatkan apresiasi dari orang tua, sebaliknya kalau kakaknya berprestasi mendapatkan apresiasi. Nah, ini berdampak pada dia itu jadi membina relasi dengan lawan jenis lebih dini gitu, supaya mendapatkan dukungan ya mungkin maksudnya. Nah, sekarang dia sudah punya anak, umurnya 16 tahun, dan sudah mulai membangun relasi dengan lawan jenis, itu menimbulkan kekhawatiran pada diri Mbak Siti. Silakan, Miss Alema. Oke, saya boleh nggak menjawab pertanyaan Bu Siti dan Bu Vina secara bersamaan? Karena saya lihat ada Bu Yosi ya, Bu Yosi Bu Yosi. Ya. Bu Yosi ya, kalau Bu Yosi bersamaan. tadi anak seorang tunanetra, ibu yang seorang tunanetra, lalu juga mengalami kekhawatiran dengan anaknya yang sudah mulai banyak interaksi dengan orang dengan beragam-ragam tadi. Silakan Miss Alema. Betul, saya melihat ada benang merah di sini. Jadi kalau boleh saya secara boleh silakan. Ya. Gini, kadang bagaimana kita memperlakukan dan melihat anak kita itu berdasarkan refleksi apa yang kita alami sendiri saat kecil. Betul. Jadi jawaban saya sebetulnya agak singkat. Apa yang menurut kita saat itu belum kita dapatkan, itu kita berikan dulu ke diri kita.
Ke Contoh, jiwa kecil kita ya. betul. Contoh waktu itu kita tidak mendapatkan apresiasi dan kita merasa mencarinya di luar. Berikan dulu apresiasi ke dalam diri kita. Dari situ pandangan kita terhadap anak kita bisa lebih netral, tidak terdistorsi. Saat ini kan kita ngerasa, aduh anak gue bakal kenapa-kenapa nggak ya? Karena dulu gue begini. Nah, kan berarti kiblatnya itu adalah karena gue dulu begini. Kalau Iya. dulu saya misalnya nggak begini, mungkin pandangan saya terhadap anak saya nggak begitu, gitu. Jadi kita dinetralkan dulu pandangan akan diri kita sendiri, sehingga saat melihat anak kita, kita bisa melihat anak kita seapa adanya, sekondisi anak kita saat itu. Bukan seperti kondisi kita di masa lalu. Gitu. Dalam kasusnya Bu Yosi, dulu Bu Yosi harus ngurus adik dan dirinya sendiri, diberikan tanggung jawab ibaratnya inilah burden anak pertama. Sehingga kan mungkin ya Bu, ada persepsi bahwa seorang anak itu udah harus bisa ABCDE. Kalau nggak bisa harus saya ajarin. Nah, berarti kan ada ekspektasi bahwa anak tuh harus seperti apa tergantung kondisi kita saat dulu. Nah, itu juga. Dulu saya tuh sebetulnya butuh apa sih? Butuh untuk dimengerti kalau nggak bisa. Kalau saya nggak mampu. Asuh dulu anak di dalam diri kita ini. Sehingga ketika kita melihat anak kita belum mampu, kita juga bisa memahami, oh ya mungkin dia belum mampu, it's okay. Anak punya waktu untuk belajar, gitu. Jadi asuh dulu jiwa kecil yang ada di dalam diri kita. Mari kita menjadi inner mother untuk jiwa kecil tersebut, sehingga kita bisa memaknai, melihat, memandang anak kita dalam kondisinya saat ini, yang tentu berbeda dengan kondisi ibu-ibu di masa lalu. Demikian ya Mbak Alema ya. Sedikit tambahan Bu, tapi ini bukan ranah saya. Tapi jika kita sulit mengerti kondisi anak kita seperti apa, bisa ke psikolog anak. Ya, bisa atau psikolog remaja. Anak saya di masa ini nih, karena kan setiap umur juga perkembangan otaknya berbeda, hormonnya berbeda. Jadi kita juga belajar, oh anak kita tuh lagi di fase ini, gitu. Iya. Dan sekali lagi itu tidak apa-apa kalau kita berkonsultasi kepada psikolog demi untuk kebaikan anak kita, itu adalah investasi yang berharga. Bukan memalukan, bukan ibu kok konsultasi sama psikolog, bodoh ini ibunya, nggak begitu ya Miss Alima. Nggak sama sekali. Jadi nggak apa-apa Mbak Yosi kalau misalnya butuh bantuan psikolog, datang ke psikolog anak berkonsultasi, akan mendapatkan dukungan yang lebih tepat, karena tentu saja psikolog anak akan memiliki keahlian ya yang lebih spesifik untuk menghadapi anak-anak. Nah, kalau Bu Siti boleh ke psikolog remaja berkonsultasi, sehingga apa yang Ibu rasakan nanti bisa ada solusinya. Waktu kita tinggal 30 menit lagi, saya masih ingin membuka satu termin untuk 2 penanya, silakan, masih ada? Di chat Ibu banyak. Di chat, di chat banyak. Mbak Yuli bisa tolong dibacakan? Ada 3 ya di chat. Dari Fida Mama Arfan, bagaimana membentuk pola asuh anak tunanetra dengan kondisi anak masih suka tantrum dan memberitahu untuk anak agar merasa aman untuk di lingkungan luar karena anak saya masih takut disuruh jalan di luar lingkungan rumah. Oke. Satu lagi? Dari Ibu Maria, saya izin bertanya bagaimana caranya mengasuh jiwa kecil kita di saat kita sebagai orang dewasa tidak punya atau tidak pernah merasakan pengasuhan tersebut. Bukankah kita sulit memberikan sesuatu yang kita sendiri tidak punya? Contohnya memberikan rasa cinta ke jiwa kecil saat ini. Sedangkan kita orang dewasa yang kekosongan atau kesepian. Terima kasih. Baik, jadi yang pertama tadi anak tunanetra yang masih suka tantrum. Yang kedua adalah bagaimana memenuhi kebutuhan jiwa kecil kita sementara kita, Bu Maria merasa tidak punya gitu ya. Silahkan Miss Alema. Oke, untuk Ibu Fida, saya boleh bagi 2, seperti tadi Ibu Siti dan Bu Yosi. Yang pertama, untuk kondisi bagaimana agar anak lebih
pede atau berani untuk jalan di luar, kondisi emosinya seperti apa. Saya jujur boleh serahkan ke psikolog anak ya Ibu Fida ya, karena itu bukan ranah saya terkait dengan anak. Tetapi yang bisa saya jawab untuk Ibu Fida sendiri. Mungkin saya boleh tanya, Ibu Fida masih ada perasaan takut nggak kalau anak jalan di luar lingkungan rumah? Iya. Mungkin boleh Mau di-chat atau dijawab. mau mendengar langsung jawabannya dari Ibu Frida. Fida atau Frida ya? Fida. Fida. Di sini. Iya. Apakah Bu Fida bisa open microphone? Oh iya. Ya, silakan. Iya. Ibu Fida masih merasa takut atau agak takut nggak kalau anak jalan di luar lingkungan rumah, Bu? Iya sih, suka merasa agak takut. Oke. Biasanya Bu, anak itu dia merasa apa yang orang tuanya rasakan. Apalagi saya mungkin saja kurang benar ya, tapi dari yang saya tahu karena om saya itu, adik dari ibu saya itu juga tunanetra. Jadi yang saya pelajari atau saya tahu dari kondisi beliau itu adalah kadang anak itu atau seseorang saat tidak bisa melihat secara fisik, dia bisa merasakan secara energi. Jadi mungkin, ini masih mungkin ya Bu, anak itu juga waktu mau keluar rumah ngerasain energi ibu takut. Jadi dia ngerasa, oh berarti harus ada yang saya takutkan dong gitu. Iya. Tadi ada koneksi emosi ya ada dengan koneksi ibunya. emosi. Betul. Jadi untuk anak ibu sendiri, saya sarankan psikolog anak. Bisa tolong di-mute dulu Bu Fida? Bu Fida bisa tolong di-mute? Bu Junefrat yang bisa tolong di-mute dulu Bu Fida? Oke. Ya. Jadi untuk anaknya sendiri, saran saya konsulkan ke psikolog anak Bu, karena saya bukan psikolog anak ya, jadi bukan ranah saya. Tetapi untuk Ibu Fida sendiri, Ibu Fida boleh memproses rasa takut Ibu untuk melepas anak Ibu, karena sangat mungkin anak Ibu juga merasakan ketakutan yang Ibu rasakan, sehingga anak pun merasa bahwa oh kayaknya ada yang perlu saya takutkan nih di luar, ibu saya aja takut gitu ya. Iya. Semoga menjawab ya Bu Fida. Ya, karena memang kalau di metode pemberdayaan tunanetra yang selama ini Mitra Netra yakini bahwa orang tua yang takut, overprotective juga akan melahirkan anak yang penakut gitu. Orang tua yang mengabaikan juga akan melahirkan anak-anak yang mengabaikan. Tapi orang tua yang percaya dan memberdayakan akan melahirkan anak-anak yang yakin pada dirinya sendiri dan berdaya gitu. Ya, misalnya kalau saya ingin mencontohkan ya untuk Ibu Fida, apa yang saya alami dari ibu saya juga seorang tunanetra. Ibu saya mendidik saya dengan mencoba bersama-sama, terutama untuk bepergian di luar. Memang tidak mudah dengan situasi sekarang, tapi itu bisa diajarkan dan dilakukan bersama-sama. Nah, tentu saja tadi Ibu Fida harus menyelesaikan dulu persoalan jiwa kecil Ibu Fida agar secara perlahan-lahan tidak merasakan takut, percaya bahwa segala sesuatu itu bisa kita manage, ada caranya. Kalau ibu menggunakan metode orientasi dan mobilitas yang benar, kan kalau tunanetra itu ada pelajaran orientasi dan mobilitas. Nah, Ibu Fida perlu tahu itu, ada tips-tipsnya bagaimana supaya anak tunanetra bisa bermobilitas dengan benar dan aman di luar. Kalau ibu menerapkan itu, dan ibu yakin, tidak takut, tentu itu dilakukan secara bertahap, insya Allah anak ibu juga akan tumbuh menjadi anak yang berani. Karena Mitra Netra sudah melihat banyak contoh ya anak-anak tunanetra yang masih belia, tapi sudah sangat mandiri dalam melakukan mobilitas dan kegiatan di luar rumah.
Dan koneksi batin para sahabat di sini yang mungkin tunanetra juga sepertinya lebih terasa ya Ibu Arya ya. Terasa, benar. Jadi bukan indera keenam itu adalah indera lain selain indera penglihatan kita yang terlatih. Indera pendengaran, penciuman, kita menciptakan landmark gitu ya. Tentu itu ditempuh sesuai dengan tahapan usia. Kalau tahapan anak ibu masih sering tantrum misalnya, nah itu tahapannya harus dilakukan di fase itu. Nah, ibu juga bisa berkonsultasi pada guru orientasi dan mobilitas di sekolah. Dengan demikian ibu akan mendapatkan metode yang sesuai dengan kebutuhan anak ibu di fase usianya yang sekarang. Demikian. Saya ingat sekali kalau cerita dikit Bu Arya. Iya, silakan. Om saya kan juga tunanetra. Oh iya. Dia tinggal di Malang. Jadi kalau saya datang ke Malang, saya berkunjung ke rumahnya. Seperti biasa orang Indonesia kalau ditanya apa kabar, kita pasti jawabnya baik kan? Baik Om gitu. Lalu jawabannya adalah bohong. Kamu sedih apa? Om tahu kamu sedih. Om tahu bisa merasain kamu sedih. Kamu gak baik-baik aja gitu. Jadi saya kadang-kadang suka takut ke rumah dia kalau saya lagi ada masalah. Karena itu dirasakan dari ekspresi suara Miss Alema. Baik yang diekspresikan dengan sepenuh hati, dengan baik yang jawaban baik yang baik itu kan ekspresi suaranya berbeda. Nah, Om Miss Alema itu mendeteksinya dari ekspresi suara Miss Alema, saya rasa. Di samping mungkin karena ini keponakannya sendiri, auranya juga sudah nyambung gitu. Bisa juga begitu. Baik. Ke pertanyaan berikutnya tadi dari Maria ya. Ya, Bu Maria, yang bagaimana cara menyembuhkan tadi jiwa kecil. Silahkan, Miss. So untuk Bu Maria, jika saat ini kita nggak tahu sebetulnya apa sih, pertama ya saya boleh bedah dulu ya. Di sini Bu Maria bilang kita orang dewasa yang kekosongan cinta atau kesepian. Sebetulnya yang kesepian itu adalah your inner child yang lagi in your driver's seat. Jadi ketika kita menghadirkan inner child kita yang kosong dan sepi, kita berarti menjadi our true self. Diri kita yang sejatinya, yang sesungguhnya. Inner child kita yang ngerasa kosong dan sepi, kita hadirkan di depan kita. Lalu kita tanyakan, kamu butuhnya apa? Dan apapun yang pertama kali muncul, apakah pikiran, bayangan, rasa, insting, itu kemungkinan besar jawabannya dia. Karena sebagian besar bukan kayak gambar orang terus ngomong gitu, enggak ya Bu. Jadi insting kayaknya dia butuhnya dipeluk. Ya udah, dalam hati kita peluk. Jadi kita nggak perlu melakukan parenting 101 ke jiwa kecil kita. Kita cukup tanya, kamu saat ini lagi butuh apa? Apa yang kamu butuhkan? Kamu kesepian, apa yang kamu butuhkan? Ditemani. Oke, kita coba. Kamu mau ditemani kapan? Sekarang? Seberapa sering? Biasanya kalau kesepian maunya sering-sering ditemani. Seberapa sering? Seberapa sering saya harus visit atau nengokin kamu dan nemenin kamu. Jadi kita berporosnya adalah dia butuh apa, itu yang kita kasih. Bukan kita yang berinisiatif, saya mau ngasih ini ke inner child saya, enggak. Iya. Kita yang nanya. Terbalik ya, harus dibalik. Betul, betul gitu. Ya, semoga menjawab ya Bu Maria. Iya, baik. Nanti kalau misalnya belum, bisa membaca buku ya. Betul. Bu Miss Alema ya. Membaca betul, ada buku, di buku Reparenting Journey ada. Reparenting Journey. Itu bisa didapat di mana? Miss Alema bisa ada informasi untuk sahabat bincang daring? Ada di Gramedia. Toko buku ya. Betul. Bisa beli di website School of Parenting. Atau Ibu tulis aja di Google, di Tokped, di Shopee udah ada semuanya. Oke, ya di marketplace sudah ada, bisa pesan di website, bisa ke toko yang toko luring tadi sudah disebutkan, School of Parenting, silahkan bisa, dan mungkin juga untuk memperluas ada buku-buku yang serupa bisa dicari. Nah, untuk sahabat bincang daring yang tunanetra masih harus menunggu ya, karena ini Mitra Netra sedang
masuk dalam antrian dulu menjelang tahun ajaran baru juga. Mudah-mudahan nanti kita bisa mendapatkan volunteer yang bisa membacakan. Jadi akan kita buat juga dalam versi audio digital. Baik, kita sudah mendekati pukul 12, nggak terasa ini Miss Alema. Asik ya diskusi tentang pengasuhan diri sebelum mengasuh lebih baik. Nah, dari semua yang sudah kita perbincangkan pagi hari ini, Miss Alema, mungkin ada closing statement untuk sahabat bincang daring Mitra Netra agar kita bisa mengasuh lebih baik untuk anak-anak kita ke depan sehingga mereka tumbuh menjadi generasi produktif, berkualitas, dan akan benar-benar menjadi bonus demografi untuk Indonesia ke depan. Silakan Miss Alema. Closing statement saya singkat saja. Sebelum kita mengasuh orang lain, asuhlah diri kita sendiri. Karena apa yang kita berikan ke orang lain sebetulnya adalah cerminan apa yang kita berikan pada diri kita sendiri. Kita nggak bisa pour water from an empty cup. So we have to fill our cup dulu, so we can pour water to others. Kita nggak bisa kasih apa yang kita nggak punya. So kalau kita mau mengasuh anak kita dengan penuh cinta, kita juga perlu memberikan cinta dan mengasuh diri kita dulu. Baik. Luar biasa, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak untuk kehadiran Miss Alema di ruang bincang daring Mitra Netra. Terima kasih banyak juga untuk partisipasi sahabat-sahabat bincang daring Mitra Netra. Mudah-mudahan hal sedikit yang bisa Mitra Netra berikan pagi ini bisa bermanfaat, minimal menjadi trigger, menjadi appetizer untuk kita semua menyadari bahwa kita perlu memenuhi kebutuhan jiwa kecil kita perlu menjalankan tugas sebagai inner mother atau inner father untuk jiwa-jiwa kecil kita agar kita terus tumbuh menjadi manusia dewasa yang berkualitas dan produktif serta bermanfaat untuk lingkungan di sekitar kita. Terima kasih sekali lagi. Jika sahabat bincang daring yang membutuhkan layanan Mitra Netra, silahkan bisa menghubungi Mitra Netra melalui email, bisa ke saya di arya@mitranetra.or.id atau email official di website ada, atau bisa menghubungi kantor kami di 0217651386. Ikuti terus informasi-informasi tentang Mitra Netra di media sosial karena itu juga informasi yang bermanfaat. Kita semua sedang bergerak membangun Indonesia menuju Indonesia yang lebih inklusif, yaitu Indonesia yang bisa mengakomodir berbagai perbedaan. Salah satu perbedaan adalah di dalam masyarakat kita ada orang-orang yang dipilih untuk menjadi tunanetra. Dengan kita membangun lingkungan kita yang lebih inklusif, maka siapapun termasuk para penyandang tunanetra bisa berpartisipasi penuh di masyarakat sesuai dengan minat dan kemampuan masing-masing di semua aspek kehidupan. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Sampai bertemu lagi di Bincang Daring Mitra Netra selanjutnya bulan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih semuanya. Terima kasih, Bu.